Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Budi Rahayu sebagai guru biologi di SMAN 61 Jakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 1 pada LPTK Universitas Galuh Ciamis. Pada hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran. Berikut adalah kartu peserta ujian saya. Demikian informasi dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar semuanya? Ada Angelia, ada Maria, Lastaina, sehat? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Oke, bertemu lagi di pertemuan ya secara daring melalui Zoom meeting ini. Untuk kelancaran segala sesuatunya, mari kita awali dengan berdoa. Silakan Ketua Kelas Daifullah untuk memimpin doa. Baik, Bu. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tersebut ya, Allah senantiasa memberikan kita kelancaran, terutama kesehatan ya, agar semua pembelajaran yang kita lakukan di SMA Negeri 61 ini berjalan selalu dengan lancar dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak Ibu, sebelum berlanjut ya, Ibu akan mengecek dulu untuk kesiapan kenyamanan belajar. Apakah sound Ibu jelas terdengar? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, gambarnya terlihat jelas? Jelas, Bu. Oke, baik ya. Oke. Alhamdulillah. Jadi koneksi kita baik. Kemudian Ibu akan cek dulu ya pengaturan dari Zoom meeting kita. Semuanya sesuai dengan aturan PJJ di SMAN 61 Jakarta. Semuanya harus on kamera ya. Kemudian interaktif secara diskusi dan tanya jawab. Anda harus membuka mute-nya, speaker-nya sehingga suara terdengar ya oleh kita yang di dalam ruang Zoom meeting ini. Paham untuk aturannya ya anak-anak Ibu? Paham, Bu. Oke, sip. Kalau paham ya, kita akan lanjutkan. Agar lebih semangat, mari kita sama-sama mengingat kembali ya untuk salam Nusantara kita. Masih ingat salam Nusantara kita? Sudah lihat di layar? Salam Nusantara. Saya siswa cerdas cinta Indonesia. Oke, terima kasih ya. Semoga dengan statement saya siswa cerdas cinta Indonesia, yaitu menjadi tekad yang kuat bahwa kelak anak-anak Ibu di 61 Jakarta ini menjadi orang-orang sukses, cerdas, dan tetap cinta terhadap negaranya, yaitu Indonesia. Selanjutnya, agar tangan kita rileks ya, karena pembelajaran kita harus terus menyenangkan, apalagi saat ini pandemi, sehingga imun kita harus dalam kondisi baik. Mari kita tepuk semangat bersama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Biologi 61 Jaya. Jaya. Oke, terima kasih ya. Semoga itu menjadi kehangatan untuk pembelajaran kita di pagi hari ini. Tadi sudah beberapa Ibu lihat baru saja masuk Zoom ya. Untuk kedepannya harus disiplin ya, masuk ke dalam room Zoom sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke, karena sudah masuk semua, Ibu berikan link daftar hadir pada kolom chat ya. Silakan Anda isikan ya.
atau dilihat di layar itu adalah link untuk isian ya daftar hadir sebagai bukti fisik kehadiran Ananda semua di PJJ pada hari ini. Oke, silakan diisi. Pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah mempelajari banyak hal tentang fungi itu sendiri. Sebelum masuk ke dalam topik pada hari ini, maka kita akan mereview materi yang telah kita pelajari pada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Oke, berikut saya bantu dengan menggunakan pen tablet ya. Diperhatikan di bagan ditunjukkan di sana ada keterkaitan topik 1, 2, dan 3. Oke, dari pertemuan sebelumnya siapa yang bisa untuk mengingat kembali? Saya, Bu. Oke, siapa? Angelia, Bu. Ya, oke. Jadi pada pertemuan sebelumnya, poin yang bisa saya dapat, cara pengklasifikasian fungi bisa berdasarkan hifanya, Bu. Ada yang bersekat dan tidak bersekat. Begitu, Bu. Oke, good. Ada nggak di bagan? Ada, Bu. Ya, oke. Tepat ya yang disampaikan oleh Angelia. Oke, give applause buat Angelia. Yeay. Oke, next. Siapa lagi yang berani untuk menyampaikan kesimpulan? Ya, silakan. Siapa? Gati, Bu. Oke, Gati, silakan. Jadi juga di pertemuan sebelumnya, kita juga dikasih tahu bahwa bisa juga berdasarkan ada tidaknya reproduksi seksual. Yang tidak memiliki itu hanya Deuteromycota, sedangkan yang lainnya punya seperti Ascomycota, Basidiomycota, sama Zygomycota, Bu. Oke, good answer. Tepat juga untuk jawaban yang telah disampaikan oleh Gati. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, enak loh tepuk tangan. Jadi tangan kita jadi lemas ya. Dan rileks kita untuk belajar. Oke, terakhir satu lagi mungkin ada boynya yang mau menyampaikan. Tadi udah cewek-cewek, ada yang mau menyampaikan? Ibu, saya mau menyampaikan. Oke, Diego mau silakan. menyampaikan. Jadi fungi itu mampu bertahan hidup dengan parasit dan juga dengan memakan sisa organisme. Ya, thank you Diego. Makasih ya Diego ya. Nah, yang barusan disampaikan oleh Diego nih, ya ternyata berhubungan dengan topik yang akan kita bicarakan pada pertemuan hari ini. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Ya, oke. Selanjutnya ini kita lihat topik materinya ya. Inilah yang akan kita pelajari yaitu peran dari fungi. Ketika kita sudah mempelajari peran fungi secara lebih jauh, ternyata bisa mengubah hidup seseorang yang tadinya mungkin tidak punya penghasilan menjadi memiliki. Atau bisa juga sebaliknya, ya sehat-sehat saja ternyata memiliki suatu penyakit yang ternyata diakibatkan oleh adanya fungi. Atau hal lain yang dirasakan di lingkungan sekitar yang mendukung tumbuhnya dari fungi itu sendiri. Dan itulah yang akan kita pelajari, kita telaah, kita analisis, diskusi ya pada pertemuan hari ini. Oke, jelas ya? Nah, ini adalah indikator pencapaian kompetensinya, Nak. Ya, silakan dibacakan. Saya, Bu. Ya, boleh. Untuk indikator 376, menganalisis fungsi berdasarkan peranannya dalam kehidupan, dan 472, mengkreasikan penyajian data contoh spesies fungi dan peranannya bagi kehidupan yang informatif dan menarik. Oke, inilah kompetensi atau goal setting kita yang akan kita capai untuk pertemuan hari ini, yaitu di 3.76 ya, kompetensi pengetahuannya. Kemudian 4.72 itu adalah kompetensi keterampilan ya. Jadi nanti dua sisi ini akan kita goalkan ya pasca pembelajaran hari ini selesai. Oke, sekarang bisa Anda lihat ya sajian gambar yang Ibu berikan di layar. Apakah gambarnya terlihat jelas? Jelas, Bu. Ya, jelas ya. Oke. Silakan. Siapa yang mau berpendapat menanggapi dari gambar-gambar ini nih yang sudah muncul di layar? Ayo, silakan. Izin, Bu, saya Hilma. Oh ya, oke Hilma, silakan. Ya, jadi pada gambar A itu ada tulisan banyaknya olahan yang bisa kita buat dari bahan fungi. Contoh olahannya itu bisa kita jadikan sebagai keripik, steak, ataupun topping pada mie ayam. Oke, Hilma udah pernah makan mie ayam topping jamur? Udah, Bu. Enak gak? Enak ya? Oke, rasanya nggak jauh beda ketika sudah dicampur dengan ayam, sehingga sajiannya jadi lebih enak ya. Bagaimana dengan gambar yang di tengah yang tadi kamu baca itu ada stick dan ada macam-macam ya. Sampai dengan di pojok kiri gambar yang Ibu sajikan itu ada statement di sana
untung menggulung ya, untung menggulung dari hanya berbahan dasar jamur ya. Oke, itu tadi sudah disampaikan oleh temanmu Hilman. Adakah yang mau menanggapi selanjutnya di gambar yang sudah disajikan? Izin Bu, saya Andika. Oke, boleh Andika. Gambar B itu sepertinya panu di kulit, roti berjamur, stroberi berjamur, tomat berjamur, dan ketombe Bu. Oke, ketombe ya, terus kulit yang jamur ya, tumbuh di sana. Jadi kalau dilihat yang A dengan B, apakah ada hubungan tertentu, korelasinya seperti apa yang bisa kalian tangkap? Siapa yang mau menanggapi? Izin menjawab Bu, saya Anastasia. Ya, oke, boleh Anastasia, silakan. Jadi menurut pendapat saya dari penjelasan Hilma dan Andika tadi itu, menurut saya jamur bisa saja menguntungkan baik fungsinya, tapi juga ada yang merugikan Bu. Oke, jadi ternyata ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Jadi dua sisi ini ya yang akan ternyata kita lihat nih di kehidupan sehari-hari. Jadi sangat-sangat kontekstual, terlihat nyata ya, bukan sesuatu yang hanya diomongkan saja tapi memang kita beneran lihat. Ada panu, maka ada iklan di TV ya untuk mengobati panu. Ada roti yang berjamur dan lain sebagainya, dan semuanya ini akan dikemas sedemikian rupa pada proses pembelajaran hari ini. Pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah melihat LKPD untuk mengeksplor dari materi fungi. LKPD pertama adalah prinsip ciri fungi itu sendiri. Next, di LKPD kedua tentang apa? Anak-anak Ibu di tulisan depan di layar. Klasifikasi, Bu. Yes, klasifikasi. Dan terakhir ada tulisan apa? Peran fungi. Oke, dalam konteks bioteknologi dan kewirausahaan. Nah, inilah yang nanti bersambungan pada saat di kelas 12. Ada topik bahasan bab khusus tuh nak, berbicara tentang bioteknologi dan disambungkan dengan kewirausahaan. Bagaimana berbahan dasar fungi ini sendiri bisa di-create sedemikian rupa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, bisa lebih memiliki nilai jual. Nah, itulah yang akan dipelajari. Tapi kalau di soal ujian sekolah ya, biasanya keluarnya adalah nama-nama spesiesnya. Misalnya begini kalimat soal ujiannya. Perhatikan tabel di bawah ini. Ya, manakah pasangan yang tepat antara spesies dengan peranannya? Jadi Anda memasangkan ya manakah yang tepat. Atau bisa juga soalnya seperti ini. Perhatikanlah peranan fungi berikut ini. Ada tuh muncul ya, entah sebagai penghasil kecap atau sebagainya. Manakah spesies yang bersesuaian dengan fungsi di atas? Nah, seperti itu. Ya, jadi semuanya berkaitan, semuanya berhubungan. Oke, siap semuanya untuk belajar di LKPD ketiga ini? Siap? Siap, Bu. Oke, siap ya. Kalau siap kita yel dulu. Biologi 61 Jaya. 1, 2, 3. Biologi 61. Biologi 61 Jaya. Iya, Jaya. Oke. Inilah yang akan Ibu sajikan ya pada saat organisasi kelompok. Jadi kita akan mengerjakan ini dengan berkelompok. Nah, di kelompok ini Ibu buat, di sini ada 20 peserta, maka ya nomor absen 1 sampai 5 itu akan mendapat topik problem di judul Raih Untung Melimpah dari Jamur di Era Pandemi. Lihat ya, konteks judulnya saja itu sudah faktual, sudah kontekstual, artinya apa? Korelasinya ada dengan yang situasi kita hadapi sekarang. Jadi harapannya ketika Anda belajar ini memang bermanfaat ya. Kemudian nomor absen 6 sampai 10 di topik 2, nomor absen 11 sampai 15 di topik 3, dan terakhir nomor absen 16 dan 20 itu di topik 4. LKPD-nya Anda dapatkan dulu di Google Classroom. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan aturan yang akan kita lakukan pada kegiatan berikutnya nih nak. Setelah Anda tahu tadi topik-topik LKPD-nya sesuai kelompok, maka nanti Ibu sediakan breakout room. Room 1-nya dan room 4-nya sudah terterakan nama di depan. Oke, silakan untuk Dona membacakan room 1 sampai 4 namanya apa nak? Baik Bu, jadi untuk room 1 ada kelompok Ascomycota, room 2 ada kelompok Basidiomycota, room 3 ada kelompok Zygomycota, dan room 4 ada kelompok Deuteromycota. Nah, bacaan berikutnya, bawahnya apa? Yang kedua, literasi dan analisis problem sesuai LKPD. Sip, berarti disuruh ngapain? Menganalisis dan membaca problemnya, Bu. Oke, yang ada di LKPD yang diambil dari Google Classroom. Next, ada apa lagi tahapan berikutnya?
Dona? Yang ketiga, kelompok membuat PowerPoint. Oke, membuat PowerPoint ya. Dan ini saya rasa kompetensi life skill yang harus Anda kembangkan ya. Bisa Anda lihat pembuatan teknologi PowerPoint yang sangat useful itu dan kreatif itu bisa Anda gunakan menggunakan aplikasi Canva ya. Ada yang mau ditanyakan sampai dengan penjelasan di sini? Bu izin bertanya. Oke, boleh. Pertanyaannya apa? Maksimal untuk slide-nya berapa ya, Bu? Oke, ya bagus pertanyaannya. Jadi karena kita akan bekerja dalam satu pertemuan ini, maka cukup 10 menit saja untuk melakukan pembuatannya. Kemudian 10 menit berikutnya adalah 5 menit untuk presentasi, 5 menitnya adalah untuk tanya jawab. Dan di situ Anda membuat maksimal PowerPoint-nya 4 slide saja. Paham? Jelas? Oke, Jelas, sekarang Bu. kita Terima kasih, bersiap Bu. diri masuk ke breakout room masing-masing. Ibu akan keliling, ya Ibu akan keliling untuk mengontrol kegiatan di kelompok masing-masing. Halo, Assalamualaikum. Kelompok 1. Waalaikumsalam, Bu. Ya, oke. Ibu mau mengecek kondisinya gimana? Ada kesulitan untuk LKPD-nya? Enggak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Oke, gimana LKPD-nya? Bisa diselesaikan? Bisa, Bu. Bisa, oke. Dona lagi on off cam ya? Oke, nggak apa-apa. Mungkin sinyalnya ya, Nak ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu lanjut ke room lain untuk membimbing mereksa mereka ya. Oke, Bu. Ya, thank Baik, you. Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, teman-teman sedang kembali ke main room di ruang utama. Kita tunggu dulu agar semuanya sempurna berada di room utama. Gimana tadi diskusinya di kelompok masing-masing? Berjalan baik? Iya, Bu. Oke, bisa ya? Baik, Hilma Bu. bisa? Bisa, Bu. Ya, oke baik. Oke, baik anak-anak semua, ya agar adil kita dengan menggunakan kocokan siapa yang akan duluan untuk presentasi ya. Oke, Ibu kocok ya. Ya, oke. Kita lihat siapa sih yang presentasi pertama? Nah, ini dia. Ini adalah nomor 3 yang presentasi untuk mengawali kegiatan diskusi tanya jawab yang didahului dengan proses hasil penyampaian analisis kelompoknya. Silakan untuk kelompok 3 menyampaikan hasil analisis dari topik yang sudah diberikan. Selamat siang Ibu Budi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis kami tentang tutup 2 bulan akibat lockdown, tas dan sepatu di mall dipenuhi jamur. Kami beranggotakan ada Angelia, saya Marcelina, Dona, Albert, dan Rafa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua, kita akan memperhatikan tentang gambar dan literasi artikel di slide berikut. Yang pertama diambil dari liputan6.com dari Malaysia. Salah satu upaya efektif yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah virus corona atau COVID-19, yakni dengan penguncian atau lockdown. Salah satu negara yang memberlakukan kebijakan tersebut yakni Malaysia. 5 potret McD Sarinah dipadati orang saat ditutup. Bikin warganet geram. Melansir dari World of Bus, Senin 11 Mei 2020, Malaysia sudah memberlakukan kebijakan lockdown atau Movement Control Order selama 2 bulan. Sejak 18 Maret 2020, area publik seperti mal dan pertokoan tutup untuk mematuhi kebijakan tersebut. Baik, akan saya lanjutkan. Ketidakaktifan mal dan pertokoan selama 2 bulan jelas merugikan karyawan dan pebisnis. Baru-baru ini, seorang warganet berbagi potret kondisi sebuah mal yang berlokasi di Sabah setelah tutup 2 bulan akibat lockdown. Akun Facebook bernama Next Museum mengunggah beberapa foto yang menunjukkan produk seperti tas, sepatu, dompet, dan ikat pinggang di mal tersebut penuh dengan jamur. Jamur sudah mulai tumbuh di seluruh barang-barang kulit yang dijual. Semua barang telah berubah warna, sehingga membuat sebagian barang dagangan benar-benar hancur. Sebagian besar barang-barang yang penuh jamur tersebut bahkan dibanderol mahal. Satu tas terlihat dengan label harga yang menunjukkan 679
RM atau setara dengan 2,3 juta. Hingga kini unggahan tersebut telah dibagikan lebih dari 44.000 kali dan mendapat berbagai respons warganet. Saking banyaknya warganet yang menanggapi unggahan tersebut, foto-foto produk yang dipenuhi jamur akibat lockdown corona pun menjadi perbincangan viral. Selanjutnya, ini adalah foto yang diunggah oleh akun Facebook bernama Next Museum yang menunjukkan ada sepatu, tas, dompet, dan ikat pinggang yang berjamur akibat lockdown. Dan kesimpulannya, fungi itu dapat tumbuh cepat di area yang lembab dan juga fungi dapat cepat menyebar. Dan fungi ini termasuk fungi yang merugikan. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Belum ada sesi bertanya, give applause untuk penyaji kita. Ya, oke. Gimana nih sajian dari kelompok 3? Jempol berapa? 1 atau 2? Jempol berapa? 2. Oke, kalau bisa 4 kita kasih 4 ya. Oke, bagus penyampaiannya, PPT-nya keren ya. Oke, next kita buka sesi tanya jawab. Ya, silakan yang mau bertanya. Untuk kelompok 3 izin bertanya. Saya Gina, dengan kejadian lockdown mall lalu jadi berjamur, berarti apakah kejadian ini ada hubungannya dengan HIV pada jamur? Terus apakah semua barangnya nggak bisa diselamatkan? Lalu gimana cara mencegahnya juga? Terima kasih. Iya, silakan penyaji coba menjawab. Baik Bu, sebelumnya terima kasih buat Gina yang udah menyampaikan pertanyaannya. Saya Angelia ingin menjawab, jadi memang benar ada hubungannya nih dengan HIV. Karena HIV ini mirip dengan akar, jadi masih menyerupainya. Nah, dia akan menjalar dan bersambungan menjadi miselium di atas permukaan tempat tumbuh. Jika hanya lapisan luar, mungkin bisa dihilangkan jamurnya yang menempel di kulit tas, atau sepatu, atau gesper. Tapi, kalau jamur berakar menyeluruh ke dalam, maka merusak hingga bagian dalam dan tidak bisa lagi dihilangkan. Oleh karena itu, yang dapat kita lakukan hanyalah mencegahnya. Cara mencegahnya yaitu dengan mengamankan benda dari suhu yang lembab dan harus dingin agar menghambat tumbuhnya jamur. Seperti itu, Gina. Gimana Gina? Jawaban dari penyaji sudah puas? Sudah Bu, terima kasih. Oke, give applause ya buat penyaji. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan atau yang menambahkan? Boleh? Atau sudah cukup? Bu, saya mau menambahkan. Boleh, silakan. Jadi sebenarnya karena kalau AC menyala itu sebenarnya itu dapat menjaga kondisi barang-barang agar terhindar dari potensi tumbuh jamur karena suhu ruangannya itu yang yang dingin seperti kondisi mall pada saat yang normal sehingga barang-barang yang diperjualbelikan dalam mall itu dia tetap aman gitu. Iya, oke. Jadi walaupun lockdown kalau bisa kondisi ruangannya ya tetap terjaga karena tadi barang-barang yang harus tetap kondisi baik ya. Oke, terima kasih. Nah ini ya topik yang sedang kita bahas sebetulnya ada penguatannya yang secara literasi digital ya. Kita akan lihat video berikut ya untuk memperkuat argumentatif yang sudah anak-anak ibu sajikan baik di PowerPoint maupun yang barusan ditanya jawab. Oke, kita lihat dulu video tayangan berikut ini. Foto penampakan kondisi barang-barang bermerek yang tak terurus hingga berjamur di sebuah outlet dalam pusat perbelanjaan di Sabah, Malaysia. Salah satu pemilik toko traveling dan pakaian di Ngin Chong menyebut hal ini terjadi karena kelembapan mal tidak seperti biasanya. Dikutip Tribun News dari Indostar, Malaysia memang baru saja melonggarkan lockdown dengan memberlakukan movement control order. Setidaknya toko bisnis fashion tak tersentuh selama hampir 2 bulan. Banyak dari barang-barang bermerek yang dipajang di etalase menjadi rusak. Oke, itulah video tayangan yang memperkuat kondisi fakta bahwa efek dari lockdown, efek dari pandemi ini bukan hanya Indonesia, bukan hanya Malaysia, tapi dunia juga merasakan ini ya, karena mal-mal itu banyak, ya kan? Apalagi Jakarta yang tempat kita tinggal ini juga banyak sekali. Dan kemungkinan yang dialami pada fakta yang tadi sudah dibahas oleh kelompok penyaji itu ada terjadi di sekitar kita ya. Oke, good answer buat semuanya ya. Interaktifnya udah bagus sekali. Kita akan lanjut
kepada kelompok terakhir. Kelompok terakhir berarti tinggal kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Selamat siang Ibu Budi dan teman-teman. Selamat siang. Pada hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai raih untung melimpah dari jamur di era pandemi. Kelompok 1 ini terdiri dari Gina, Rania, Rifullah, Sultan, dan Maria Rahajam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Entrepreneurship dari wirausaha jamur. Nah, berikut ini ada orang-orang yang telah sukses membuka wirausaha dari jamur. Yang pertama ada Ibu Partini yang telah sukses membuka jamur Crispy Yebishu. Lalu ada Abah Dede membuka jamur Crispy Wish 2 Kamojang. Yang terakhir ada Bapak Taufik Hidayat yang sebagai owner bisnis Villa Mushroom Agri-Farm Bandung. Bagi Anda yang ingin memulai bisnis budidaya jamur tiram dapat menjadi pilihan. Budidaya jamur tiram itu dapat dilakukan dengan cara yang mudah. Oke, itu adalah literasi ya. Literasi yang disajikan oleh LKPD dan disampaikan oleh kelompok 1. Begitu ya, Daifullah? Iya, Bu, betul, Bu. Presentasi dari kelompok kami, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan yang mau bertanya pada kelompok penyaji, dengarkan dengan baik. Tadi yang seperti Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan poin plus bagi anak-anak Ibu yang sudah berinteraksi dengan segitu komunikatifnya ya dalam setiap sesi tanya jawab maupun diskusi. Oke, dipersilakan untuk penanya. Iya, saya Andika, Bu. Saya mau nanya. Silakan Andika. Kira-kira apa saja sebenarnya jenis fungi yang bisa digunakan untuk budidaya dan menjadi ladang wirausaha, Bu? Oke, silakan. Pertanyaannya bagus tuh. Silakan kelompok penyaji menjawab. Baik, Bu. Saya Daifullah izin menjawab ya, Bu. Banyak yang bisa dijadikan budidaya, khususnya yang menghasilkan tubuh buah, dan caranya juga mudah. Namun butuh area yang cukup luas karena tumbuhannya seperti diketahui, hifanya merambat cepat sejauh kondisi menguntungkan jamur. Jadi sejauh menguntungkan, dia akan cepat menyebar gitu ya, Daifullah ya? Betul, Bu. Penanya sudah cukup puas dengan jawaban yang diberikan? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Udah kelompok terakhir nih kita diskusi. Kita akan lanjutkan dalam sesi ini. Pembelajaran kita sudah sangat baik, ya Nak ya. Kamu sudah belajar untuk berkomunikasi, menyampaikan pendapat, membuat PowerPoint yang sedemikian komunikatifnya. Jadi PowerPoint. Jadi poin-poin itulah yang menjadi power ketika Anda menyampaikan sesuatu. Itulah esensi dari PowerPoint. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya demi 61 Jaya. Ya kita biologi 61 Jaya. Oke, good. Kita akan lanjutkan pada tahap sesi penutup, yaitu kita akan menyimpulkan dari pembelajaran, dari diskusi yang sudah kita lakukan. Silakan yang mau menyampaikan kesimpulan. Saya Bu Angelia ingin memberikan kesimpulan. Oke, boleh. Jadi, kalau saya dapat simpulkan dari materi sebelumnya sampai materi pada hari ini, fungi ada yang menguntungkan dan juga fungi ada yang merugikan. Yang merugikan pun sebenarnya itu bisa dicegah. Caranya dengan tetap menjaga kebersihan dan menghindarinya dari suhu yang lembab. Seperti itu, Bu. Oke, gimana menurut anak-anak Ibu yang lainnya, teman-teman Angel, sudah pas jawaban kesimpulannya? Pas, Bu. Oke, good. Pas, Bu. Next, siapa Pas, yang Bu. mau menyimpulkan lagi? Saya Bu Sultan. Oke, silakan Sultan. Ya Bu, kesimpulan dari saya untuk materi pada hari ini, untuk fungi yang menguntungkan dapat dijadikan sumber bisnis. Dan budidayanya pun sangat mudah, karena hanya membutuhkan tempat yang lembab, seperti kayu dan semak-semak. Lalu sporanya tumbuh cepat. Oke, terima kasih Sultan. Di sini Ibu akan perkuat dari kesimpulan yang sudah diberikan dengan slide yang berikut ini. Oke, di layar slide terlihat jelas. Terlihat jelas, Bu. Oke, jadi di sini Nak, kesimpulan yang dapat kita perkuat ya dari pembahasan awal hingga akhir, bahwasanya fungi memiliki peranan yang menguntungkan maupun yang merugikan. Dan biasanya yang ditanyakan adalah spesiesnya. Dan di sini sudah Ibu sajikan bentuk-bentuk tabel yang bisa mengcover spesies A, B, C, D dan fungsinya ya. Nanti PowerPoint ini akan Anda dapatkan di Google Classroom sehingga bisa diulang pembelajarannya lebih lanjut di rumah ya, sebelum kita nanti akan melakukan penilaian harian bab fungi. Jadi di situ terlihat ada kesimpulannya,
untuk peran menguntungkan, peran merugikan, hingga spesies-spesiesnya. Nah, tapi keterkaitan dengan goal setting pada pertemuan hari ini bahwasanya ada tugas mandiri. Tugas mandiri ini dilakukan untuk menumbuh kembangkan keterampilan kalian. Maka disajikan di sana, Anda belajar untuk di 4.7 pada slide berikut akan Ibu perlihatkan kembali. Nah, terlihat gambar di layar? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Ya, baik. Ini adalah tugas mandiri kalian di kompetensi keterampilan 4.72, mengkreasikan penyajian data, contoh spesies fungi dan peranannya bagi kehidupan yang informatif dan menarik. Saya minta untuk menggunakan aplikasi Canva untuk membuatnya. Terserah kalian mau spesies apa yang diambil ya. Contohnya di sini yang Ibu berikan ada jamur tiram, ada oncom ya. Kemudian ada lagi mungkin tempe karena dijadikan keripik, dijadikan oseng-oseng dan lain sebagainya. Boleh. Kandungan proteinnya seperti apa? Nah, itu yang harus Anda lakukan di tugas mandiri di 4.7.2. Nanti tugas tersebut Anda kumpulkan dalam bentuk laporan berikut foto dokumentasi pada saat proses pengerjaan hingga final produknya seperti apa. Nanti Anda kumpulkan di ruang Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Oke, kita lihat di layar Google Classroom-nya. Oke, kelihatan di layar ini adalah ruang Google Classroom yang nanti Anda akan mengumpulkan tugas mandirinya untuk menumbuh kembangkan keterampilan kompetensi 4.7.2 ya. Nanti Anda masuk ke sini. Oke, jelas semuanya? Paham? Jelas, Bu. Oke, good. Ya, sebelum berakhir, kita evaluasi diri dulu untuk kemampuan Anda dengan join pada Nerpot dengan kode berikut ini. Kodenya adalah AXWLZ. Silakan join pada Nerpot untuk melakukan kuis penilaian pada pertemuan hari ini. Oke, silakan connected ya untuk join pada kuis Nerpot berikut ini. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, Laisaina, Maria, Marcelina, ayo, come on, answer this question. Ayo, Daifullah, Maria. Ya, terakhir, silakan. Siapakah 3 terbaik pada pertemuan hari ini? Oke, ini adalah 3 terbaik. Ada Daifullah, ada Diego, dan Sultan. Ya, semua tepuk tangan dong buat kita semua. Iya. Sebelum kita berakhir ya, pesan Ibu semuanya jaga kesehatan, ikuti dengan protokol kesehatan yang ada, ya jangan lengah agar kita semua sehat walafiat dan bisa selalu mengikuti KBM kita walaupun secara daring tapi semoga tetap menyenangkan. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Apakah senang semuanya? Senang, Bu. Senang, Bu. Senang, Bu. Oke. Ada yang mau disampaikan dari kalian, Marcelina, untuk pembelajaran hari ini? Apakah cukup interaktif, menyenangkan? Silakan. Cukup interaktif dan menyenangkan, Bu. Oke, terima kasih ya. Besok akan semakin lebih happy lagi untuk belajar. Dan kita akan variasikan dengan kuis-kuis yang lain, misalnya dengan quizzes, dengan kelas poin, dan interaktif lainnya yang bisa kita kolaborasikan dalam setiap pembelajaran daring kita. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Kita buka dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa. Silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa penutup. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, agar semuanya menjadi bermanfaat, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Ibu, kelas 10 IPA, terima kasih semuanya ya sudah belajar dengan baik. Sampai ketemu lagi di pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Biologi 61 Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh leave Zoom, silakan leave meeting room.